Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Bersama Bu Yufi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema tentang ide pokok pada paragraf dan kelainan pada tulang. Simak sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu 1. Anak-anak dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. 2. Mengetahui kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Nah, baiklah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Untuk dapat menentukan ide pokok, kita harus membaca teks tersebut dengan seksama secara keseluruhan. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok biasanya dapat kita temukan pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, di tengah, atau di akhir dan di awal. Perhatikan paragraf berikut ini. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan, dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Kalimat utama pada paragraf ini terletak pada kalimat pertama. Kemudian baru kita bisa tentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok pada teks menjadi dasar dalam pengembangan paragraf atau teks. Untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Membuat ide pokok. 2. Mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat utama. 3. Membuat kalimat pengembang. 4. Menyusun paragraf. Nah, Bu Guru akan memberikan contoh. Kembangkan ide pokok di bawah ini menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya adalah macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Kita bisa kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat utama. Bu Guru akan menuliskan banyak sekali macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Mulai dari peralatan minum, peralatan masak, hingga peralatan mandi. Kalau kita sudah menentukan kalimat utamanya, kemudian kita bisa membuat kalimat pengembangnya. Seiring dengan perkembangan zaman, peralatan dari tanah liat semakin ditinggalkan. Kemudian, masyarakat lebih menyukai peralatan yang terbuat dari besi dan plastik. Karena alasan peralatan dari tanah liat rentan rusak atau pecah, dan proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian, dari ide pokok yang sudah kita kembangkan menjadi sebuah kalimat utama, kemudian kita sudah buat kalimat pengembangnya, kita bisa susun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Banyak sekali macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat, mulai dari peralatan minum,
peralatan masak, hingga peralatan mandi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, peralatan dari tanah liat semakin ditinggalkan. Masyarakat lebih menyukai peralatan yang terbuat dari besi dan plastik. Karena alasan peralatan dari tanah liat rentan rusak atau pecah, dan proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama. Seperti kita ketahui bersama, pada proses pembuatan gerabah, seperti yang kalian lihat pada video pembuatan, tangan dan kaki para pengrajin gerabah sangat cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah. Dari situ bisa kalian lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Namun, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik? Namun, seperti halnya pada anggota tubuh yang lain, rangka dan otot dapat juga mengalami gangguan atau kelainan. Apa saja sih gangguan atau kelainan yang dapat menyerang tulang? Perhatikan, macam-macam gangguan atau kelainan pada tulang. Yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar tulang yang padat. Sedangkan ini adalah gambar tulang yang keropos. Kemudian yang kedua adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang yang diakibatkan oleh kecelakaan, baik karena kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit otot. Perhatikan gambar, ini adalah fraktura yang terbuka. Kemudian ini adalah fraktura yang tertutup atau tidak sampai merobek kulit. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kemudian yang keempat adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis atau melengkung ke depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Ini tulang belakangnya melengkung ke depan. Kemudian yang kelima adalah skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan membentuk huruf S. Yang keenam adalah kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, yaitu membengkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Perhatikan tulang belakang pada gambar. Ini membengkok ke belakang. Kemudian yang ketujuh adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, magnesium, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar, untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, anak-anakku, sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.